Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini hari istimewa. Karena hari ini kita bersama dengan gereja seluruh dunia, sekalipun dalam keterbatasan, dalam isolasi, kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Nanti juga kita akan bersama beribadah secara online. Nah, karena itu, bacaan Alkitab kita hari ini akan terambil dari Kisah Rasul, pasalnya yang pertama ayat 6 sampai ayat ke-11 yang berbunyi demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Saudara dikasih Tuhan, kira-kira 10 tahun lalu mungkin, putra kami berusia 1,5 tahun, kami mendaftarkannya ke sebuah taman bermain ya, di daerah Kelapa Gading. Dan di hari pertama kami harus menghantar dia masuk sekolah, hati kami deg-degan. Kenapa? Karena putra kami ini sangat erat, lekat sekali dengan kami, khususnya dengan istri saya, dengan ibunya. Dan kami khawatir, karena kami sering melihat anak sekolah, anak kecil ketika mereka pertama kali harus bersekolah, berpisah dari orang tua yang biasanya hampir selalu ada bersama mereka, mereka akan menangis, menjerit-jerit, bisa sampai berhari-hari. Maka dengan perasaan deg-degan, kami hantar dia ke ruang kelas, gurunya menyambut, dia dipersilahkan masuk, diajak masuk, dan kami menunggu di luar, melihat apa yang dia kerjakan lewat jendela yang ada. Apa yang terjadi, saudara? Rupanya putra kami ini nampak baik-baik saja, tidak kebingungan mencari di mana kami. Dia asik mengikuti kegiatan yang ada, asik mencoba berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya, entah guru, entah teman, asik bermain. Dan kami pun jadi senang, campur sedih, karena jangan-jangan dia tidak segitunya melekat dengan kami. Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika hari sekolah berikutnya, 2 hari kemudian, kami hanya menghantar dia. Dia masuk kelas, lalu kami pulang. Sampai kira-kira 3 jam kemudian, waktu sekolahnya berakhir, kami jemput dia. Karena memang tidak ada yang perlu dilakukan, menunggu di sana. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mungkin Anda pernah mengalami perasaan itu. Orang tua yang harus melepaskan anak, belajar keluar kota sendirian, atau keluar negeri bahkan. Atau Anda seorang pendidik, guru yang harus menghantar siswa-siswa yang Anda didik untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi. Anda guru sekolah minggu dengan murid-murid yang selama setahun bersama Anda, tiba-tiba harus pindah ke kelas yang lain. Ada perasaan berat melepas mereka. Tapi menurut ilmu pendidikan, inilah tahap yang sangat penting, di mana kita sebagai pendidik atau sebagai orang tua harus belajar melepaskan, atau dalam bahasa Indonesia learn to let go. Membiarkan mereka yang kita didik, anak kita, anak didik kita, untuk berjalan sendiri, menempuh jalannya sendiri. Kenapa? Karena dengan demikianlah mereka akan belajar menjadi pribadi yang dewasa dan mandiri. Belajar membuat keputusan sendiri, belajar menjalani keputusannya, belajar bertanggung jawab atas keputusannya itu, termasuk kalau ia melakukan kesalahan. Karena dari kesalahan itulah juga dia akan belajar amat sangat banyak hal. Dan saya bayangkan itu yang terjadi dengan Tuhan Yesus dalam bacaan kita. 3 tahun ia bersama murid-muridnya begitu erat. Mereka berjalan terus bersama dengannya kemanapun ia pergi. Kemana Yesus tidur, mereka tidur di tempat yang sama. Mereka makan di meja yang sama. Mereka makan makanan yang sama. Mereka selalu mencari petunjuk, tuntunan dari Tuhan Yesus.
tiba-tiba tiba waktunya Yesus harus meninggalkan mereka. Buat para murid berat, tapi saya bayangkan untuk Yesus pun luar biasa berat. Tapi Yesus harus belajar melepaskan, learn to let go. Termasuk kalau murid-muridnya melakukan kesalahan, salah jalan, salah langkah. Dan Yesus juga tidak melepaskan begitu saja, dia menjanjikan akan ada yang menggantikanku mendampingi kalian. Roh Kudus yang 10 hari lagi akan kita rayakan Pentakosta. Tetapi tetap dia harus belajar melepaskan, meninggalkan mereka berjalan sendiri, mengikuti apa yang mereka putuskan dan bertanggung jawab terhadap keputusan atau keputusan-keputusan mereka. Dan itu yang Tuhan lakukan. Dia naik ke surga. Dia tinggalkan murid-muridnya yang kalau kita baca sempat terkaget, terbelalak hingga mereka menatap ke langit. Sampai dikatakan ada 2 orang yang berpakaian putih dan bertanya, mengapa kamu menatap ke langit? Tuhan akan kembali lagi nanti. Tapi juga saya menangkap di balik itu ada ungkapan yang tidak terucapkan. Sekarang waktunya kamu berjalan, berkarya. Dan luar biasa saudara. Waktu Yesus ada di dunia, hanya 3 tahun kira-kira dia berkarya. Dan kalau kita baca daerah karya Yesus itu cakupannya kecil. Hanya daerah sekitar Yudea, Galilea, Samaria, daerah-daerah Palestina. Tapi begitu ia naik ke surga, meninggalkan murid-muridnya, setelah nanti Roh Kudus dicurahkan kepada mereka, apa yang terjadi? Berita Injil itu tersebar begitu luas sampai ke ujung bumi istilahnya. Tentu kita bukan penganut, apalagi saya jelas bukan penganut teori bumi datar, tapi itu ungkapan artinya sampai ke tempat paling jauh. Dan itu sesuai dengan yang Yesus perintahkan, jadilah saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, sampai ke ujung bumi. Injil tersebar begitu luas, termasuk sampai saudara dan saya. Boleh percaya kepada Tuhan Yesus, boleh membaca, merenungkan isi kitab suci ini. Itu terjadi hanya karena Yesus rela melepaskan murid-muridnya berjalan sendiri. Tidak sendirian banget sih, ada Roh Kudus nanti. Tapi dia rela membiarkan mereka menempuh jalannya. Menempuh pengalaman mereka sendiri. Mengambil keputusan. Menghadapi konsekuensi. Bahkan juga mungkin kesalahan. Dari situlah kita menemukan Petrus yang sempat gagal dalam menjadi murid yang baik, kemudian menjadi pekabar Injil yang luar biasa sampai akhir hayatnya. Demikian juga murid-murid yang lain. Semua karena Yesus telah belajar melepaskan mereka. Learn to let go. Saya dikasih Tuhan, bagaimana dengan kita? Kita sebagai pendidik, pendeta, guru, sebagai orang tua, apakah kita sudah belajar melepaskan mereka yang kita didik itu untuk menjadi pribadi yang mandiri, yang dewasa, untuk menjadi alat-alat kasih Tuhan yang mau berkarya untuk memuliakan nama Tuhan? Atau kita mau mengangkangi mereka, memegangi saja? Jangan sampai nanti dia melakukan kesalahan, nanti hidupnya susah dan sebagainya. Jangan-jangan bukan kebaikan mereka yang kita pikirkan, tapi ego kita sendiri. Tuhan saja berani melepaskan murid-muridnya hingga kita semua boleh menerima berkatnya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Selamat merayakan, memperingati kenaikan Kristus ke surga. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita doakan pemerintah Indonesia yang harus mengambil keputusan yang bijak di tengah segala pilihan yang sulit. Doakan agar para pemimpin kita diberi hikmat untuk mengambil keputusan yang terbaik, bukan yang paling populer.
Mari kita doakan agar masyarakat kita semua diberi hikmat juga untuk dapat bertindak dengan benar, menjaga diri, kebersihan, kesehatan, dan kedisiplinan untuk tetap membangun solidaritas sosial di tengah pandemi ini. Kita doakan juga agar gereja Tuhan boleh terus menjadi berkat, bahkan di tengah segala keterbatasan dan kesulitannya. Ia boleh menjadi saluran kasih Allah untuk orang-orang yang membutuhkannya. Doakanlah seseorang atau satu keluarga mungkin yang Anda kenal dan terkena dampak pandemi ini. Sebutkanlah ia atau mereka dalam doa Anda. Doakanlah kalau mereka atau ia kehilangan pekerjaan atau mata pencarian. Kalau ada anggota keluarganya atau bahkan ia sendiri yang mengalami sakit di tengah situasi ini. Atau bahkan kalau mereka harus kehilangan orang yang terkasih karena pandemi. Terakhir dalam doa kita, doakanlah pergumulan Anda sendiri atau keluarga Anda. Pergumulan tentang kesehatan atau tentang orang yang Anda kasih, kesehatannya, masalah ekonominya atau relasinya, relasi di tengah keluarga Anda. Bawalah setiap pergumulan kita ke hadapan Tuhan. Ya Tuhan, inilah kami yang memohon dan berdoa hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang juga mengajarkan kami semua berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindungan.